Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, semester 2 ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai unsur bauran pemasaran atau yang lebih dikenal dengan istilah marketing mix. Apakah kalian sebelumnya sudah pernah belajar? Oke, baiklah kita ulas, atau mungkin yang sudah belajar kita akan belajar kembali mempelajari tentang unsur bauran pemasaran. Apa itu bauran pemasaran atau marketing mix? Menurut Catur E. Rismiati, bauran pemasaran atau marketing mix merupakan kombinasi dari 4 kegiatan perusahaan yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan, yakni produk, struktur harga, sistem distribusi, dan kegiatan promosi. 4P istilahnya ya, itu produk, price, place, and promotion. Oke, kita bahas satu persatu. Unsur bauran pemasaran yang pertama itu produk. Menurut Philip Kotler, produk adalah apa yang ditawarkan di pasar untuk dipertahankan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan, termasuk di dalamnya objek fisik, jasa, orang, tempat, organisasi, atau gagasan. Jadi produk ini bukan hanya saja sesuatu yang dapat kita lihat, sesuatu yang tidak dapat dilihat pun ya, tidak dapat dilihat bentuknya, seperti jasa atau organisasi atau ide, itu juga merupakan sebuah produk ya. Macam-macam produk dilihat dari penggolongan berdasarkan tujuan pemakaiannya. Ada yang disebut dengan barang industri. Itu barang yang dibeli untuk diproses kembali, atau untuk kepentingan industri. Artinya di sini barang industri ini tidak untuk dikonsumsi, ya, untuk digunakan sebagai bahan dasar produksi suatu barang. Misalnya kita ingin memproduksi tahu, ya, kalau barang produksi tahu itu bahan dasarnya seperti kacang kedelai, ya. Kalau kita ingin memproduksi baju, berarti bahan dasarnya itu berupa kain, benang, dan lain sebagainya. Oke, selain barang industri, ada juga yang disebut dengan barang modal, yaitu keseluruhan barang yang digunakan untuk melakukan proses produk jadi. Seperti apa barang modal itu? Barang modal ini sifatnya tahan lama. Kita ingin membuat baju, ya, barang modalnya berarti berupa mesin jahit, mesin obras, dan lain sebagainya. Kalau di pabrik tahu berarti barang modalnya itu berupa cetakan, ya, berupa kompor, tungku, dan lain sebagainya. Jadi intinya barang modal ini bisa digunakan untuk jangka waktu yang lama. Oke, itu ya. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan barang konsumsi. Apa itu barang konsumsi? Kebalikan dari barang industri, yaitu barang yang digunakan untuk dikonsumsi atau pemakaian sendiri, tidak untuk diperjualbelikan. Artinya untuk dikonsumsi saja secara pribadi ataupun secara kelompok. Barang konsumsi juga terbagi ke dalam beberapa macam. Ada yang disebut dengan barang convenient, yaitu barang yang sering dibeli, sering dipakai sehari-hari, ya, kebutuhan pokok kita seperti sembako, ya, sandang, pangan, dan papan. Selanjutnya ada barang khusus atau specialty goods. Itu barang yang memiliki ciri atau karakteristik yang unik atau merek yang ternama. Barang spesial, unik. Biasanya barang ini sifatnya itu terbatas dan hanya orang-orang tertentu saja. Oke, untuk selanjutnya ada yang dinamakan dengan barang tadi cari atau unsought goods, yaitu barang yang tidak diketahui oleh konsumen dan biasanya tidak terpikir oleh mereka untuk membelinya. Karena apa? Saat ini konsumen itu berpikir buat apa itu membeli barang tersebut, tapi suatu saat pasti dibutuhkan dalam keadaan tertentu. Contohnya ketika akan mati lampu, nggak ada listrik, nggak ada cahaya, ya, orang pasti mencari pencahayaan lain, ya, orang mencari lilin seperti itu. Musim hujan orang nyari payung, atau meninggal kita untuk
melihat atau mengetahui siapa yang meninggalnya, kita butuh batu nisan, kain kafan dan sebagainya. Itu disebut dengan barang tadi cari. Oke. Selanjutnya ada penggolongan berdasarkan kepuasan dan sifatnya. Berdasarkan kepuasan ada yang dinamakan dengan barang yang bermanfaat. Apa itu barang yang bermanfaat? Yaitu barang-barang yang memiliki daya tarik yang sangat rendah tetapi dapat memberikan manfaat yang sangat tinggi kepada konsumen dalam jangka waktu yang lama. Contohnya, yang memiliki daya tarik rendah tapi memiliki manfaat yang sangat tinggi yang kita konsumsi sehari-hari itu contohnya adalah garam, atau untuk mencuci baju ada deterjen. Oke. Dan selanjutnya ada barang yang kurang sempurna, yaitu barang-barang yang tidak mempunyai daya tarik tinggi tetapi tetap mempunyai manfaat untuk konsumen. Contohnya obat-obatan walaupun pahit ya, tetapi manjur untuk mengobati suatu penyakit. Selanjutnya ada barang yang sifatnya menyenangkan atau pricing produk, yaitu barang-barang yang memberikan kepuasan segera kepada pembeli, tetapi ingat ada dampak yang buruk setelah menggunakan barang tersebut. Contohnya apa? Rokok, minuman keras, narkoba, ya pokoknya barang yang bisa merusak diri itu disebut dengan barang yang sifatnya menyenangkan. Yang terakhir ada barang yang sangat diperlukan. Itu barang-barang yang dapat memberikan kepuasan dengan segera dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya itu makanan atau minuman yang bergizi. Selanjutnya ada barang berdasarkan sifat konsumsi. Ada barang klasikal. Apa barang klasikal? Dari namanya aja klasik. Berarti itu barang yang digemari atau disukai konsumen sepanjang masa meskipun banyak model atau produk yang baru. Artinya barang tersebut tidak habis ditelan masa atau ditelan zaman. Barang-barang klasik seperti motor antik, Vespa ya, walaupun jadul tetap saja sampai hari ini orang-orang banyak yang pakai. Selanjutnya ada barang yang sifatnya kontemporer, yaitu barang yang dipengaruhi oleh tren dan kegemaran konsumen. Nah, ini berdasarkan tren saja, artinya kontemporer itu sementara, cepat datang dan cepat hilang pula. Namanya sementara. Yang lagi hits apa nih saat ini? Ya orang pakai, orang banyak gandrungi, tapi tidak bertahan lama. Oke. Selanjutnya ada bersifat adjustable, yaitu barang yang menyesuaikan dan mengikuti perubahan iklim. Seperti apa? Musim hujan. Ya berarti kita banyak orang yang mencarinya itu kalau musim hujan payung, jas hujan, atau selimut untuk menghangatkan badan. Atau musim panas, berarti orang cari apa kalau musim panas? Gitu ya. Barang luxurious. Barang luxurious ini hampir sama dengan barang spesial ya. Artinya sifatnya mewah dan konsumennya juga berasal dari golongan tertentu saja. Seperti mobil sport, Lamborghini, Ferrari, tas Hermes, Chanel, Louis Vuitton dan sebagainya. Ada yang sifatnya satu lagi barang prestisius, hampir sama ya seperti barang luxurious. Prestisius itunya barang yang bisa memberikan kebanggaan atau rasa memiliki barang tersebut itu keren, mantap ya, itu namanya prestisius. Selanjutnya ada barang yang sifatnya praktis. Itu barang yang penggunaannya tidak rumit, terkesan santai ya. Barang-barang praktis saja ya, santai. Dan terakhir ada jasa atau servis, yaitu sesuatu yang tidak berbentuk tetapi dapat dirasakan manfaatnya. Atau sesuatu yang dirasakan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Contohnya jasa pangkas rambut ya, asuransi, tuh termasuk jasa. Oke, selanjutnya yang termasuk ke dalam marketing P itu ada saluran distribusi atau place, lokasi usaha.
salah. Penggolongan berdasarkan daya tahannya, masih produk ya. Barang yang tidak tahan lama yaitu barang yang habis sekali pakai, tidak dapat dipakai secara berulang-ulang. Ada yang barang tahan lama, kebalikannya, barang yang habis dalam beberapa kali pemakaian. Tidak tahan lama artinya barang yang habis sekali pakai, barang yang tahan lama, barang yang habis dalam pemakaiannya atau sifatnya tahan lama. Ini ada price masih bagian dari marketing mix ya, yaitu jumlah uang yang harus dibayar oleh pembeli untuk memperoleh suatu produk. Kebijakan penetapan harga, kebijakan harga produsen. Selling price yaitu menetapkan harga produk setinggi mungkin. Ada penetration price, itu kebijakan penetapan harga yang bertujuan untuk menerobos produk-produk perusahaan lain agar masuk ke pasar. Artinya di sini penetapan harga untuk bisa masuk ke dalam pasar yang baru, bisa diturun. Dalam hal ini harganya itu harus bersaing dengan produk yang sudah ada, kalau bisa lebih murah. Kebijakan harga grosir. Pasar grosir dapat membuat kebijakan harga produk dengan cara memberikan potongan harga, baik potongan harga yang diberikan karena pembayaran tunai ataupun karena pembelian dalam jumlah besar. Ya, kalau harga grosir berarti dia tidak menjual eceran, dia hanya menjual barang dalam partai besar. Nah, dalam partai besar itu pastinya lebih murah atau bisa mendapatkan diskon atau potongan harga. Oke, selanjutnya saluran distribusi atau place, masih bagian dalam marketing mix ya. Saluran distribusi barang konsumen, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, ada barang konsumen, ada barang industri. Konsumen itu untuk dikonsumsi, sedangkan industri untuk diolah, diproses, kemudian dijual ya. Ada produsen langsung ke konsumen, produsen melalui pengecer terus konsumen, produsen pedagang besar bisa dikatakan grosir, pengecer konsumen, dan yang terakhir produsen, agen, pedagang besar, pengecer, dan sampai konsumen. Untuk saluran barang industri dimulai dari produsen, pemakai, industri, produsen, agen, pemakai, industri, produsen, agen, distributor, dan pemakai. Ini ada kata atau istilah produsen. Produsen artinya orang atau organisasi yang menghasilkan suatu barang, yang membuat suatu barang dinamakan produsen. Sedangkan distributor itu adalah orang atau lembaga yang menyalurkan produk dari produsen ke konsumen. Dan yang terakhir konsumen itu adalah orang yang membeli atau memakai suatu produk. Ya, itu ada produsen, distributor, dan konsumen. Yang selanjutnya, yang terakhir ya dari materi kita, itu promosi. Media promosi terbagi menjadi 4. Ada periklanan atau advertising, promosi penjualan, penjualan pribadi, dan publisitas. Oke, yang pertama kita bahas mengenai advertising. Advertising atau periklanan dapat dilakukan oleh pengusaha melalui surat kabar, radio, majalah, televisi, ataupun dalam bentuk poster yang dipasang di tempat umum atau tempat strategis. Jadi secara keseluruhan periklanan terbagi ke dalam 3 macam. Ada yang berbentuk audio atau suara yang di radio, ada audio visual berarti berupa gambar dan suara, itu bisa kalian lihat di TV. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Kalau yang berbayar berarti kalau kita ingin mengiklankan suatu produk, kita harus bayar dulu kepada suatu agen. Kalau misalkan kita ingin iklan di koran atau radio bahkan televisi, berarti kita harus bayar. Tapi ada juga yang gratis, yang melalui apa? Bisa melalui media sosial yang mungkin kalian sudah sering gunakan sehari-hari, bisa Facebook, Instagram, WhatsApp, atau media sosial yang lainnya. Yang selanjutnya promosi penjualan atau sales promotion, yaitu kegiatan perusahaan untuk menjajakan produk yang dipasarkan sedemikian rupa sehingga menarik perhatian konsumen. Nah, kalau promosi penjualan, sales promotion ini biasanya dilakukan di pusat-pusat perbelanjaan seperti mall ya, dengan menggunakan jasa seorang
pramuniaga atau SPG, Sales Promotion Girl, ya itu. Yang selanjutnya ada penjualan pribadi atau personal selling. Itu merupakan kegiatan perusahaan untuk melakukan kontak langsung dengan para calon konsumen. Artinya personal selling ini penjualan langsung. Ya, kita sebagai penjual itu menawarkan produk kepada calon konsumen. Bisa orang ke orang atau bisa melalui door to door langsung ya. Intinya terjun langsung ke lapangan. Yang terakhir, publisitas merupakan cara yang biasa digunakan pengusaha untuk membentuk pengaruh secara tidak langsung kepada konsumen. Ya, hampir sama dengan advertising ya. Publisitas itu artinya mempublikasikan atau mengenalkan produk baru kita kepada orang banyak atau kepada masyarakat yang ingin membeli produk kita. Oke, sekian materi di marketing mix ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kalian. Oke, dari saya sekian dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.